Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Sopyandi, mahasiswa Universitas Subang, Prodi Studi Fakultas Ilmu Komunikasi, dengan nomor pokok mahasiswa E1A200041. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda SSH MH MIP. Pada bab 1 membahas tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional, tujuan penyelenggaraan pendidikan. Rumusan masalah terbagi menjadi 3. Yang pertama, rumusan Pancasila secara etimologis. Rumusan Pancasila secara terminologis. Yang ketiga, rumusan Pancasila secara historis. Pada bab 2, membahas tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara. Sejarah lambang negara. Lambang negara pertama kali dipakai pada sidang kabinet RIS pada 11 Februari 1950. Kemudian, pada 15 Februari 1950 diperkenalkan pada pertama kalinya di Hotel Des Indes Jakarta, agar rakyat Indonesia semangat yang kuat untuk Ibu Pertiwi dari penjajah. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Pancasila pra-kemerdekaan. Pancasila era kemerdekaan. Pancasila era Orde Lama. Pancasila era reformasi. Pancasila era Orde Baru. Pada bab 3, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Menurut KBBI sendiri, pengertian filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang sebab usul dan hukumnya. Pancasila diangkat dari pandangan hidup yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia yang kemudian pandangan hidup ini dirumuskan secara cerdas oleh para pendiri bangsa dan diangkat sebagai kehidupan bernegara. Pada bab 4, memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Bab ini membahas bagaimana Pancasila berperan menjadi fundamental bagi bangsa dan negara. Nilai atau value sendiri termasuk kajian filsafat, yaitu nilai aksiologi, theory of value. Dalam hubungannya dengan pengertian ini, maka Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya tergantung nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, vital, estetis, etis, maupun nilai religius. Pada bab 5, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Muatan sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, Ia Allah, mencipta segala yang ada, semua makhluk yang Maha Esa berarti yang Maha Tunggal. Tiada sekutu Esa dalam zatnya, dalam sifatnya, Esa dalam perbuatannya. Jadi, ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian dalam keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam dan seisinya. Pada bab 6, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan. Pancasila sebagai suatu ideologi bangsa dan bernegara Indonesia, maka suatu hasil dan kiraan seseorang beda atau kelompok dari nilai leluhur dan budaya. Pada bab 7, membahas tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Sejarah demokrasi. Konsep demokrasi semua lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno pada abad ke-6 sebelum Masehi. Periode 1966 sampai periode 1998. Pada periode ini, demokrasi Pancasila mengandung sistem konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial.
Pada bab 7, memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pengertian HAM. Istilah HAM diperkenalkan oleh Roosevelt yang dirumuskan pada tahun 1948 sebagai pengganti Right of Man. HAM atau sering disebut hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan bersifat abadi yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. HAM dalam Pancasila. Istilah HAM diperkenalkan oleh Roosevelt yang dirumuskan pada tahun 1948 sebagai pengganti Right of Man. HAM merupakan hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan bersifat abadi yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pada bab 9, memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia maksudnya adalah Pancasila merupakan sumber nilai dari sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sehingga terciptanya sistem ketatanegaraan Indonesia yang terstruktur dalam kehidupan masyarakat. Pada bab 10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan kehidupan beragama. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Gerakan reformasi dan ideologi Pancasila. Pancasila sebagai dasar cita-cita reformasi. Pancasila sebagai paradigma reformasi politik. Yang terakhir, Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Kesimpulan dari resum buku Pancasila. Dalam buku ini berbicara mengenai pendidikan Pancasila, pembahasan tentang orientasi sejarah pendidikan Pancasila yang mengandung berbagai aspek-aspek yang mengenai Pancasila secara terstruktur dan teratur untuk mengatur ketatanegaraan Nusantara. Sekian. Demikian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.